Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul interferometer. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Lulu Julianti sebagai pemateri pertama dan Hafid Mansur sebagai pemateri kedua. Pada materi interferometer ini, kami memiliki 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama, sistem kerja interferometer. Yang kedua, penurunan matematis. Yang ketiga, aplikasi interferometer. Sebelum membahas mengenai sistem kerja, kita harus tahu apa itu interferometer. Interferometer merupakan alat eksperimen yang didasarkan pada interferensi dari dua gelombang cahaya yang lintasan optisnya berbeda. Interferensi sendiri itu adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Ada kalanya interferensi bersifat konstruktif atau membangun, dan ada kalanya bersifat destruktif atau saling merusak. Interferensi bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Seperti contoh yang ada di kanan atas. Gelombang 1 memiliki amplitude 1, sedangkan gelombang 2 memiliki amplitude 1. Maka hasil dari perpaduan dua gelombang itu akan menghasilkan amplitude 2, yang artinya saling menguatkan, yang nantinya akan menghasilkan pola terang. Selain itu, interferensi juga bisa bersifat merusak jika beda fase kedua gelombang adalah 180 derajat. Seperti contoh yang ada di samping kanan bawah, yaitu gelombang pertama memiliki amplitude 1, gelombang kedua memiliki amplitude min 1. Maka hasil perpaduan dua gelombang itu akan saling menghilangkan. Sistem kerja. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem kerja interferometer ini, saya akan menjelaskan perangkat apa saja yang ada di alat interferometer. Nah, yang nomor 1 itu adalah laser, yang kedua yaitu cermin tetap, yang ketiga yaitu cermin bergerak yang nantinya bisa digerakkan posisinya. Kemudian yang keempat itu adalah detektor. Nah, selain itu juga ada lensa. Di sini ada lensa cembung. Kemudian yang di tengah itu adalah beam splitter. Nah, interferometer menggunakan cahaya monokromatis dari sumber tunggal laser. Nah, cahaya monokromatis adalah cahaya tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi, hanya terdiri dari satu jenis frekuensi dan panjang gelombang yang seragam. Kemudian sinar tersebut mengenai lensa cembung difokuskan menuju cermin pemecah berkas atau beam splitter. Di cahaya yang berasal dari laser akan dilewatkan terlebih dahulu ke lensa cembung untuk kemudian difokuskan, sebagaimana fungsi dari lensa cembung ini yang sifatnya mengumpulkan sinar. Kemudian cahaya dari lensa cembung akan diteruskan ke beam splitter. Nah, beam splitter ini bersifat setengah reflektif, jadi berkas cahaya yang ada itu direfleksikan dan sebagian ada yang diteruskan. Sebagian berkas cahaya dipantulkan dan mengenai cermin tetap, serta sebagian yang lain diteruskan mengenai cermin yang bergerak. Kedua sinar dipantulkan dan kembali ke cermin pemecah berkas. Jadi, sinar yang berasal dari beam splitter tadi itu sama-sama dipantulkan kembali ke beam splitter. Kemudian hasil perpaduan dari dua gelombang cahaya tadi akan ditangkap oleh detektor dan akan diamati pola gelap terang atau fringe yang terbentuk di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Mansur. Saya akan menjelaskan penurunan matematis interferometer. Perbedaan lintasan satu panjang gelombang menghasilkan perbedaan fase 360 derajat. Umumnya, perbedaan lintasan menyumbang suatu perbedaan fase yang diberikan oleh
delta sama dengan 2pi per lambda gamma, dengan gamma yaitu perbedaan lintasan, delta perbedaan fase, dan lambda perbedaan gelombang. Pada percobaan Young, setiap celah bertindak sebagai sumber garis yang ekivalen dengan sumber titik dan 2 dimensi. Pola intervensi diamati pada layar yang berjarak L dari kedua celah, di mana kedua celah ini terpisah sejauh D. Pada jarak yang sangat jauh dari celah, garis-garis dari kedua celah ke satu titik P di layar akan hampir sejajar, dan perbedaan lintasan kira-kira D sin theta seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelahnya. Intervensi maksimum saling menguatkan atau konstruktif terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama, yaitu jika selisih lintasan sama dengan 0 atau kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang lambda. Di sini rumusnya gamma sama dengan D sin theta sama dengan M lambda. M itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Intervensi minimum saling melemahkan atau destruktif terjadi jika beda fase kedua gelombang 180 derajat, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan bilangan ganjil kali setengah lambda. Rumusnya itu gamma sama dengan D sin theta sama dengan M plus 1 per 2 lambda sama dengan M sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kedua, berkasinar berintervensi pada satu titik di layar dengan perbedaan lintasan gamma yang didefinisikan oleh persamaan gamma sama dengan 2AB min AC, yang menghasilkan suatu perbedaan fase gamma delta sama dengan 2pi per lambda gamma. Cahaya X mengalami 2 kali refleksi oleh cermin M1 dan M3, sedangkan cahaya Y hanya mengalami 1 kali refleksi, yaitu oleh cermin M2. Apabila cermin geser M2 digeser sebesar delta gamma, maka intensitas cahaya yang terdeteksi pada layar akan mengalami peningkatan dan penurunan sebagai akibat dari intervensi yang menghasilkan secara berurutan pola maksima dan minima. Nilai delta gamma ini akan memungkinkan terjadinya pergeseran pola garis terang dan gelap yang menyebabkan perbedaan panjang lintasan sebesar 2 delta gamma sama dengan lambda delta M. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi dari penggunaan interferometer. Interferometer pada awalnya digunakan untuk mengukur panjang gelombang dari berkas cahaya. Pada perkembangannya, interferometer dapat digunakan untuk mengukur getaran permukaan, simpangan, kecepatan partikel, temperatur, dan sebagainya. Pengukuran berlangsung tanpa kontak mekanik sehingga tidak membebani objek yang diukur. Di samping itu, kepekaan interferometer sangat tinggi. Interferometer mampu melakukan pengukuran yang teliti hingga orde mikro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.